Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aipani Maharani dengan NIM 2214279. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yani Agus Priyani, Magister Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis. Sebelum kita mengenal apa itu hukum bisnis, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu pengertian hukum dan bisnis tersendiri. Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sedangkan kata bisnis secara harfiah berasal dari istilah Inggris yaitu business, yang berarti kegiatan usaha. Bisnis secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri, atau keuangan. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa dan urusan-urusan keuangan. Bisnis juga bisa diartikan dengan semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, sehingga tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu definisi dari hukum bisnis. Istilah hukum bisnis atau business law yang berarti hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat, seringkali bergantung pada sistem perdagangan atau bisnis yang sehat, sehingga masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan atau bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi hukum bisnis. Hukum bisnis tentu saja memiliki fungsi, yaitu diantaranya yang pertama sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, yang kedua untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, dan yang terakhir agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Selanjutnya yaitu ada sumber hukum bisnis. Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis di sini adalah di mana kita bisa menemukan sumber hukum bisnis itu, yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut. Dalam sumber hukum bisnis terdapat hukum perdata atau KUH Perdata, misalnya hukum perjanjian atau kontrak, hak-hak kebendaan sebagai sumber terjadinya bisnis. Yang kedua ada hukum publik atau pidana ekonomi atau bisnis, misalnya kejahatan di bidang-bidang ekonomi atau bisnis seperti penyeludupan, ilegal, logging, korupsi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada hukum dagang atau KUH Dagang, misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan seperti firma atau SIPI, asuransi, pengangkutan, surat berharga, perdagangan perantara, keagenan atau distributor, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata dan KUH Dagang, misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli atau persaingan tidak sehat, penanaman modal, pasar modal, perseroan terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual atau cipta merek dan paten, penyelesaian sengketa bisnis atau arbitrase perdagangan internasional. Terdapat sumber hukum bisnis yang utama atau pokok dalam KUH Perdata, yaitu yang pertama asas kontrak atau perjanjian, yang dimana asas kontrak ini menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati atau kontrak yang telah diberlakukan sama dengan undang-undang. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Nah, sedangkan menurut Munir Puadi, sumber-sumber hukum bisnis yaitu ada 1. Perundang-undangan, 2. Perjanjian, 3. Traktat atau perjanjian internasional, yaitu sebuah perjanjian antar negara. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu pengetahuan hukum. Yang kelima, kebiasaan. Dan yang terakhir,
pendapat sarjana hukum atau doktrin. Dalam pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Hukum bisnis juga berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Untuk pembahasan mengenai hukum bisnis telah selesai, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.